Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Wawassa sadru sahidu Husamuddin ibnahu Samsuddin ayyahfadha kulla yawmin yasiro minal ilmi wal hikmati fa innahu yasirun wa an qaribin yakunu katsiro wastaro Isam bin Yusuf kolama bidinari liyaktuba ma sami'a fil khal fal umru qasirun wal ilmu katsirun wa yambaghi ala yudhi al awqat wa saati wa yahtadi malayaliya wal khalawat an Yahya bin Mu'ad Ar-Raziyi al-lailu tawilun wala tuqsirhu bimanamika wa naharu mudhi'un wala tuqaddirhu bi asami. Aduh, kalau kemarin ditekankan supaya bawa pulpen dan buku, supaya kalau ada apa-apa itu sabda Nabi. Apakah engkau membawa tinta? Dijawab tidak. Jadi Hilal, kamu kalau pergi kemana saja bisa bawa tinta dan buku. Sahrul Sahid Husam berpesan kepada putranya Samsuddin supaya menghafal sedikit ilmu pengetahuan dan hikmah setiap hari. Jadi titik-titik dihafalnya, titik-titik dihafalnya, sedikit-sedikit dihafalkan supaya nanti hafal semua, karena setiap hari harus nyicil ngapalno biar nanti tambah banyak, karena sesuatu yang banyak itu datangnya dari sedikit. Jadi kalau dulu nyicil, jadi kalau kelas waya cek beriti niku
poso tamat muridine ngicil Alfiyah. Ola Muhammadun wa Ibnu Maliki kan. Ngicil Alfiyah. Enten nong kanca-kancane lek nyicil Alfiyah karo Riyadhah. Kula duwe kanca makam Stono Gedhong biyen sik sepi, tahun-tahun sekitar tahun 70-an. Iku cek sepi, peteng. Kanca-kanca niku lek ziarah teng Stono Gedhong. Makam Stono Gedhong. Di kanca Lirboyo lek malam Jumat. Ngoten rata-rata nang Stono Gedhong lek gak ngoten ya cedhek. Stono Gedhong nang kutha. Lek ning Stono Lambian nang desa kendaraane susah. Biyen sing akeh nang Stono Gedhong. Jadi karo ngapalne karo jaluk barokah para waline Allah supaya cepet hafal. Hisam bin Yusuf pernah membeli pena seharga 1 dinar. Jadi Syekh Hisam bin Yusuf pernah membeli pena seharga 1 dinar. Jadi 1 dinar saiki kira-kira ya 10.000. Untuk menulis apa saja yang ia dengar waktu mengaji. Waktu ngaji ini apa saja yang didengar ditulis. Nah, karena dia tahu bahwa umur manusia itu pendek. Jadi saya Hisam itu tahu kalau umurnya tidak akan 1000 tahun. Sehingga ya kapan nenek apa sing pelajaran sing niku ditulis sehingga ndak ketinggalan. Nah, umur manusia itu pendek, sedangkan ilmu itu wakeh. Ilmunya Allah Ta'ala itu andai kata sampean tulis dengan tinta air laut, penanya tumbuh-tumbuhan ndak akan habis. Ini ilmunya Allah. Maka sampean kok masyrik sama maghrib ke timur ke barat ngaji belum sampai ini, belum sampai selesai. Nah, pakai saiki wis meninggal. Padahal ilmu itu kalau di ini kan ilmu itu amat banyak, amat banyak. Maka kalau kamu tidak sungguh-sungguh tidak akan mendapatkan itu. Tidak akan mendapatkan ilmu. Oleh karena itu dia tidak mau menyia-nyiakan waktu. Waktu itu lebih berharga daripada emas. Waktu itu lebih berharga daripada uang. Nah, jadi nggak mau menyia-nyiakan waktu. Jadi kalau waktunya bar tarweh jangan disia-siakan untuk tidur. Bar tarweh warak-warak lek tidur rasa-rasa. Supaya ndang lek saja rasa-rasa wudu. Leren stiluk dan budal ngaji. Sehingga sampai tidak akan membuang waktu. Subuh ya ngono, subuh upayakan bar jamaah subuh terus wiritan kalau bisa ya diupayakan berselawat beristighfar supaya mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya Hisam tidak mau menyia-nyiakan waktu, membuang waktu. Waktu sesaat pun sangat berharga. Jadi waktu lebih berharga daripada emas.
Jadi, kalau dia tidak ngeman mas, ya, ngeman waktu. Jadi kalau tidak dapat waktu, kita rugi. Jadi Syekh Hisam tidak mau menyia-nyiakan waktu walau sesaat. Waktu dia gunakan malam untuk mendalami ilmu agama. Bengi ini ilmu agama saya ini kan. Dia tidur malam kira-kira 2-3 jam. Wes kira-kira jam 11 turu, 12 1 jam 2 tangi. Terus sholat malam karo belajar Quran. Nah, dulu orang-orang dahulu kalau mondok ngono kuwi sing akeh. Jadi waktu malam untuk mendalami ilmu agama, misal ilmu agama, fikih, ilmu kalam. Jadi kalau Syekh Abu Musa Al-Asy'ari memadukan antara Quran, hadis dan ilmu, ini adalah dinamakan ilmu kalam, sehingga kita bisa mempelajari, melihat dan memedomani sifat wajibnya Allah yang 20. Jadi kalau wujud kita mbakok mukhalafatul lil khawadisi qiyamu binafsi wadaniyah dan seterusnya, bahwa Allah itu mempunyai sifat wajib 10, sifat mukhal 10, sifat menang 1. Jadi jumlahnya 41. Terus sifat wajibnya Rasul ada 4, sifat mukhalnya 4, sifat menangnya 1, jumlahnya 50. Sifat wajib dan menangnya Allah, sifat wajib mukhal Allah 20, sifat mukhali 20, 40, sifat menangnya 1, 41. Sifat wajib Rasul 4, mukhali 4, menangnya 1, ada 9 tambah 41, 50. Kalau orang Jawa ngomongnya akoid 50. Dan maksudnya kamu harus mengetahui itu wujud itu Allah ada, idam dan terus-terusnya. Mukhalafatul khawadisi qiyamu binafsi wadaniyal kodrati rodat ilmu khayat sama basol kalam kodirot muridan aliman dan seterusnya. Jadi malam untuk mempelajari ilmu agama. Nah, siangnya kamu menyesuaikan. Ya, ada yang sekolah kemarin saya ceritakan ya, syariah, tarbiyah, dakwah, ekonomi syariah. Lalu yang tidak kalah ininya usuluddin. Sekarang usuluddin tidak begitu laku. Usuluddin agama nggak begitu laku. Yang paling laku ya tarbiyah. Saya kira naik jurusan SD. Di jurusan pendidikan SD. Jadi, yang penting kamu bersungguh-sungguh golek ilmu. Jangan berbicara masalah saya nanti kerja apa. Yang penting kamu dapat ilmu, kamu nanti akan bisa ditempatkan oleh ilmu itu sendiri. Jadi kalau siang kamu juga berupaya mendapatkan ilmu pengetahuan umum yang bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi menempatkan kamu di ilmu umum, ilmu syariat, ilmu yang hubungan dengan kebiasaan. Jadi milieu. Lalu
an Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Jadi berkata, malam itu amat panjang. Begitu panjang dawa. Di malam itu amat panjang. Jadi kalau malam itu panjang, jangan kau habiskan untuk tidur. Jari ini. Wala tuqsir, ojo mok nggih akeh turu. Jadi kalau malam itu amat panjang, maka jangan kamu habiskan untuk tidur. Nah, kalau siang hari itu terang benderang, maka jangan kamu redupkan dengan dosa-dosamu. Jadi kalau awan itu terang benderang, ojo mok redupkan dengan kamu berbuat dosa. Jadi kalau siang, kalau bisa ya siangnya untuk beribadah dan belajar mencari ilmu, malamnya juga tidak dibuat tidur. Nah, jangan dihabiskan untuk tidur. Wayam bagi ayat tanima suyukho wayastafida minhum walaysa kullu ma fata yudriku kama qala ustadzuna Syekhul Islam fi masyikhatihi kam min syekhin kabirin fil ilmi wal fadli adraktuhu wa mastakhrajtuhu wa aqulu ala hadzal faut munsi'a hadzal baita siron lafan ala fautit talaqi lahfa makulu mafata wa yafna yulfa. Qala Ali radhiyallahu ta'ala anhu idza kunta fil amrin fakun fihi wa kafa bil iradi an ilmillahi ta'ala jisya wa khosyara wasta'id billahi min hulailan wa naharo. Jadi kalau pelajar harus bisa memanfaatkan kesempatan bersama para ulama. Gunakanlah untuk menimba pengetahuan dari mereka. So, bersamalah orang-orang pandai, karena kesempatan yang baik itu apabila tidak kau gunakan akan hilang. Jadi karena kesempatan yang baik apabila telah hilang susah. Maka kesempatan yang baik ini jangan sampai kau sia-siakan. Dan tidak akan ketemu lagi, ketemunya susah. Maka kesempatan ketemu dengan para ulama, para guru-guru, waktumu gunakanlah sebaik-baiknya untuk belajar. Kalau waktu karena kesempatan yang baik itu apabila telah hilang sulit kembalinya dan tidak akan dijumpai lagi, sebagaimana yang dikatakan Ustadz Syekhul Islam dalam kitabnya Masyihatnya. Banyak sekali guru besar yang luas ilmu dan keutamaannya yang pernah kita jumpai, namun kata Syekhul Islam, namun aku tak memperoleh kebaikan dari mereka. Karena apa? Keteledoranku, aku teledor. Inilah, karena dia tidak sempat itu karena keteledorannya. Jadi karena ini lahfan alal fautit talaqi lafan. Jadi kata beliau, sungguh aku menyesal dengan segala penyesalan atas kelenganku, keteledoranku, sehingga aku tidak mendapatkan pengetahuan sama sekali dari beliau. Setiap sesuatu yang telah hilang
tak akan bisa dijumpai lagi. Makanya kesempatan itu jangan kau sia-siakan. Beliau Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, bila kamu berada dalam satu urusan, maka tetaplah di dalamnya. Kehinaan dan kerugian itu akibat berpaling dari ilmu. Allah dari Allah, dari ilmu, dari ilmunya Allah kamu akan ini. Dawai Sayyidina Ali, bila kamu berada dalam suatu urusan, maka tetaplah di dalamnya. Kalau tidak, kehinaan dan kerugian akibat berpaling dari ilmunya Allah, rugi. Maka berlindunglah kepada Allah darinya pada malam hari dan siang hari. Wala budali tolibil ilmi min tahammulil musyaqqati wal madalati fi talabil ilmi wa tamalluku maumun illa fi talabil ilmi li annahu la budalahu minat tamalluk il ustadi wa suraka wa ilihim lil istifadah min gumkila al ilmu izzun la dulla fihi la yudrika illa bidulli la izza fihi wa qala al-qail aro laka nafsan tastahi antu izzaha falaista tanalu la izza hatta tudillaha. Ya, para pelajar yang menuntut ilmu harus tahan menanggung penderitaan, tahan uji, sabar, ridho, ikhlas. Golek ilmu niku tahan uji, sabar, ridho, ikhlas. Dadi ridho niku nrimo ridho, ikhlas, sabar. Jadi kata-kata mleke dawuh Allah Ta'ala ning hadits qudsi, apabila kamu ora ridho, ora ikhlas, ora sabar, ora nemo fal yatakhid roban siwai, golek pangeran saliyane aku, dawuh Allah. Ya ora mungkin ada Tuhan selain Allah. Maka kita harus berusaha supaya kita benar-benar bisa mengeterapkan ridho dan bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sebab sesuatu itu kalau tidak ada tempatnya zalim. Karena itu kamu harus berusaha supaya bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Para belajar harus tahan menanggung penderitaan dan kehinaan ketika mencari ilmu. Tamalluk, jadi la budda lahu minat tamalluk. Jadi tamalluk iki golek muka, sampai golek muka. Kalau golek muka itu supaya dilem, supaya di anu, golek muka. Jadi itu tercela. Tamalluk itu tercela. Kecuali urusan menuntut ilmu, urusan menuntut ilmu karo ngarepe Pak Guru, kula pun apal, kan apal piro kula setengah bed gitu. Jadi, kecuali masalah hubungan dengan ilmu, tampil kalau orang apal ya ngajep. Karena menuntut ilmu itu tidak bisa terpisah dari guru dan teman-teman belajar dan sebagainya.
Ya nek gurune, nek koncone, nek bukune dan seterusnya. Ada yang berkata ilmu itu luhur, tiada hina padanya. Ilmu itu luhur, ada yang berkata ilmu itu luhur, tiada hina padanya. Namun ilmu tak bisa didapat kecuali dengan merendahkan diri. Merendahkan diri. Lalu penyair berkata, aku tahu kamu bernafsu ingin menjadi orang yang mulia, kata. Arolaka nafsan tastahi antuk izzaha. Aku tahu kamu bernafsu ingin menjadi orang mulia, namun kamu tak akan memperoleh kemuliaan selama kamu tidak menghinakan dirimu sendiri. Anda pasor, sopan santun, tidak saya ini saya itu. Jadi kalau sampai ini contohnya Kanjeng Nabi niku ana sayyidu waladi Adam wala fakhro. Sesungguhnya saya ini Gusti ini anak putu Adam wala fakhro. Aku tidak sombong, dawuh Kanjeng Nabi. Lalu kalau kamu sombong berarti umat setan. Gitu. Kanjeng Nabi mboten sombong. Padahal Kanjeng Nabi ana sayyidu waladi Adam wala fakhro. Aku lho Gusti ini anak putu Adam wala fakhro. Aku ndak pernah sombong. Nek awake dhewe sombong ya iblis, karena anak khairu minhu, iblis itu. Kon sujud yang Nabi Adam mau, aku itu lebih baik dari Adam. Adam mintin, saya minar. Saya ini kejadian dari api, Adam dari tanah liat. Aku lebih bagus. Akhirnya dilaknati dening Allah. Itulah, maka sampai ojo sombong kaya iblis. Sombong. Ya, kalau sombong jadi kamu tidak akan mendapatkan kemuliaan selama kamu tidak menghinakan dirimu. Sikap wirai dalam menuntut ilmu. Golek ilmu itu wirai. Rawa ba'duhum hadisa fi hadzal bab an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qol malam yatawarra fi ta'allumihi ibtalahu Allahu ta'ala bi ahadi salasati asya imma ayyumi tahu fi sababihi au yuqiahu firrasatik au yabtaliyahu bi khidmatil sultan. Sebagian ulama meriwayatkan sebuah hadis dawuh Kanjeng Nabi. Dawuh Kanjeng Nabi di malam yatawarra. Dawuh Kanjeng Nabi ditakwik di anokne di riwayat nih. Ngeriwayatnya sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, barang siapa tidak berlaku wirai ketika belajar ilmu, maka dia akan diuji oleh Allah dengan salah satu dari 3 macam ujian. Jadi barang siapa tidak berlaku warok ketika belajar ilmu, maka dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan salah satu dari 3 macam ujian. Nomor 1 mati nom. Dan ditempatkan bersama orang-orang bodoh. Atau diuji menjadi pelayan sultan. Pelayani sultan pemerintahan. Jadi barang siapa
golek ngelmu kok gak wiraki. Ampre wiraki terus jenenge jenengmu sapa? Kula nasmane Wiraki. Tunggale lek tombo ati ku 5 sak wernane. Nomor 1 maca Quran nangen-nangen sak maknane. Nomor 2 kumpulono wong kang saleh. Anake jenenge saleh dina kumpul kan. Famah makana talibul ilmi aura kana ilmu anfa'a wa ta'allumu lahu aisara wa fawaituhu aksar wa minal warai ayataharraza anisibai wa kasratin naum wa kasratil kalam fi ma la yanfa'u wa an yataharraza an kulli ta'amisu in amkana li anna to'a masuk aqrabu ila najasati wal khabasati wa ab'adu an dzikrillahi ta'ala wa aqrabu ilal ghuflati li anna absarul fuqara taqa'u alaihi wa la yaqdiruna ala sirri minhu fayata'addu dauna bidzalika fatadhabu barakatuh. Jadi pelajar yang bersifat wirai itu nanti ilmunya lebih manfaat. Nah, belajarnya ya lebih mudah. Kalau sampai wirai belajarnya lebih mudah. Termasuk sifat wirai ialah menghindari rasa kenyang, menghindari rasa wareg. Ya umpamane buka ya sak cukupe aja lah sekira kenyang. Umpamane kan ukurannya 2 piring ya 2 piring ya cukup, tidak usah nambah. Aku sak bare kuwi umpamane bar ngaji ya mie paling ya ojo akeh-akeh 3 bungkus gitu aja cukup. 3 mie sedap itu 3 cukup. Kok sahur ya ndak usah akeh-akeh 2 piring lagi lho. Ngono gak ndang lemu. Ya rugi ya. Jadi menghindari rasa kenyang. Terus banyak tidur, bolak-balik wetek wareg dan banyak tidur. Kuncine golek ngelmu niku. Dan banyak bicara yang tidak berguna. Itu harus kamu batasi. Aja sampai ngomong ngedobos ora enek artine ya. Ngomong iki wayahe ngene iki panen, lek panen ku nyang sawah oleh beras oleh wis ngene wis ngono engko sesuk wis rada terang ngene iki iwake padha muntap oleh iwak karo beras dicampur, berarti nanti makan iwak dan beras. Jadi bicara yang tidak berguna. Terus dihindari makan makanan pasar. Itu yang paling berbahaya. Makanan pasar, makanan warung yang tidak jelas. Jadi saya ke warung yang warungnya tidak jelas. Ya sing enak warunge dhewe lah. Ketok roh. Pomone saiki Mas Mingan buka warung yo rasa metu nyang bengi metu tak sawang kok pintu kono metu mulai sing go bungkusan. Ndak tahu bungkusan batu apa bungkusan apa. Belajar makan sendiri, masak sendiri. Jelas. Jadi nahu halal buma halal tahu wafi. Dihindari makan makanan pasar. Bagaimanapun juga diusahakan. Tapi itu sekali 2 kali tidak terasa. Kalau terus sampai ada
Nah, anaknya dulu Mbak Ferry itu juga di sini, yang laki juga di sini, namanya Pasuruan. Anaknya itu sudah kelas 3 sanawiyah di pondok. Karena sering makanan di ini, di pondok itu ada, akhirnya masih beberapa hari meninggal. Sakit, bawa pulang, bawa ke rumah sakit, dari rumah sakit meninggal. Ya sebelum musim corona ini, kira-kira pada waktu itu sekitar tahun bulan Februari. Saya juga kaget tuh. Pada waktu Desember anaknya di sini, main ke sini. Karena Mbak Ferry itu lama juga di sini, mulai dari SMP ke Sanawi Aliyah di Tribakti dulu, Aliyah Tribakti, sampai kuliah Tribakti. Yang laki dari Pasuruan juga alumni Tribakti. Inilah, ya hanya sepele mungkin karena anaknya ini senang jajan. Nah, mudah-mudahan kamu yang senang jajan ini rotok leren. Untuk diikutnya banyak. Jadi termasuk sifat wirai, menghindari rasa kenyang, banyak tidur dan banyak bicara yang tidak berguna. Hindari makan makanan pasar atau warung-warung, karena makanan warung atau pasar itu lebih dekat kepada sucine itu belum tahu. Maka Mbah Nyai Abdul Jalil itu kalau ke pasar, ke warung, tidak mau, beli aja ikan nanti dimasak di rumah, nyucinya benar. Jadi kalau kamu nanti belajar bikin warung ya, bikin warung yang benar, supaya jangan sampai kamu nanti warungmu itu bertanggung jawab di sananya karena kesuciannya kurang benar. Ketika membuatnya jauh dari rezeki kepada Allah, dah. Terkadang warung itu maca bismillah, nalika masak bismillah ora. Lek warunge cah pondok kok ora bismillah, mulai mlebu pertama niku wis bismillahirrahmanirrahim awal akhir, jadi bismillah guru pisan tok. Ya mestine ya masak ini mulai bismillah. Jadi macane benar bismillah. Sing mangan niku wareg ora wareg to. Malah ana sing masak ora bismillah, sing mangan ya ora bismillah. Niku enten satu cerita. Ceritane ngeten iki biasane nang kitab Jujen. Sing wedok niku janji sing putri meleh apa mon maca bismillah. Sing lanang niku saking niku njajal nyoba. Apa-apa kok maca bismillah, njajal kaya apa. Sing kakung niku pesennya Dik iki simpenen. Diwehi dhuwit dikon bungkus, dibungkus disimpen nang lemari. Bismillahirrahmanirrahim diseleh kali sing wedok. Lah sing lanang niku nyoba dijikuk. Kalau dijikuk dicemplungne sumur. Bungkuse niku lho dicemplungne sumur. Dicemplung sumur dibalui watu supaya duwike niku kelem. Terus sesuk diceluk, Dik, bungkusan rek tak titipne sampean kan ning ndi? Padahal wis diguak karo sing kakung. Sing wedok niku saking sregepe ya selawate akeh, dungane kae. Bismillahirrahmanirrahim rono balik ning lemari lek nyimpen iki. Sing kakung wis malih tobat. Nek sampeyan aja sok ngono sok. Jadi sampean kaya ya padha-padha lek sing wedok bismillah ping 1000 ya awake dhewe kudu 2000. Lek sing wedok selawate ping 10.000 awake dhewe ya 20.000-an gitu. Lek blonjone ya 1000 ya. Sing wedok ya aja gelem sampean diblonjo 1000. Mosok sedina 1000. Jadi ibaratnya saling
saling ini. Tadi kalau pengeterapan di dalam satu rumah tangga supaya bisa ini ya harus kebersamaan. Jadi ketika membuatnya jauh dari rizki, jauh dari bismillah, warung-warung yang umum. Jadi membuatnya jauh dari zikir kepada Allah, lebih dekat kepada kelalaian. Karena sampai harus betul-benar. Sebab mata orang-orang kafir itu memperhatikan makanan itu ya. Jadi orang memperhatikan makanan ya, mereka tak beruang. Jadi sebab ini kalau kita di warung, orang-orang yang tidak punya ini nyawang tok. Akhirnya dungone elek. Makanya sama lek yang warung hati-hati. Masya Allah, orang itu kelapar, kamu ke warung, kamu beli warung. Akhirnya ya ndonga wong-wong sing kani dia kepengin memperhatikan tapi tidak mampu beli. Jadi karena dia tidak mampu beli, dia menahan sakit, menahan rasa sakit hati. Nah, maka ini kan bahwa makanan warung, makanan pasar itu enek barokai. Wong ora enek sampean yang warung, asane wong gak duwe nyawang. Ya pengen terus dungone elek. Ndongakne supaya sampean wong aku apa jenenge pengen ndak iso tuku. Makanya sampai usahakanlah jangan sampai ke warung dan ke pasar. Jadi makanya makanan pasar, makanan warung itu tidak berkahnya kurang. Wa hukiya anal imama Syekhul Khalilin Jalila Muhammad bin al-Fadl kana fi hali ta'allumihi la ya'kulu min ta'amis sub wa kana abu yaskunu firra rostaqi wa yuhayyi'u ta'amahu wa yadkhulu ilaihi yaumal jum'ah fara'a fi baiti ibnihi khubza suq yauma fala yukallimhu sakhito alaihi fa'tadhara ibnuhu faqala mastaroituhu ana walam ardo bihi walakin akhdaruhu sariki faqala abu law kunta tahtatu wa tatawarra'u lam yajtari sarikuka bidzalik. Diceritakan Syekh Abdul Jalil Muhammad bin Fadl ketika mengaji, ketika belajar, beliau tidak mau makan makanan pasar, makanan warung tidak mau. Nah, tatkala wis neng omah, wis rumah tangga, karena pada waktu mondok yo ora tau makan makanan pasar, makanan warung. Nah, terus satu ketika ayahnya yang tinggal di desa, neng desa, datang ke tempatnya Syekh Jalil Muhammad bin Fadl niki ke tempatnya pada hari Jumat. Lalu si Syekh Muhammad bin Fadl niki menyediakan makanan untuk ayahnya. Ketika ayahnya masuk ke rumahnya, dia melihat ada sepotong roti. Ada sepotong roti pasar.
Lalu ayahnya tidak mau bicara sama sekali karena marah. Nang pondok biyen ora tahu enek panganan warung pasar, kok saiki barang wis omah dhewe kok enek roti sepotong. Nah, dengan begitu dia sudah sadar, Pak, itu bukan saya yang beli. Roti itu bukan saya, makanan itu bukan saya, Pak, yang beli. Karena saya tidak menyukainya. Aku yo ora seneng, Pak. Tapi teman saya yang membawakan. Ya, dibawakan itu mestinya dikasihkan orang lagi juga. Di Syekh Muhammad bin Fadl itu senantiasa begitu. Itu alasannya Syekh Muhammad bin Fadl kepada ayahnya. Tapi ayah juga menjawab, oh jika kamu mau berhati-hati, tidak mungkin kamu berhati-hati dan wirai, tidak mungkin temanmu itu bawa roti. Inilah, tidak mau temanmu itu bawa makanan yang kayak begitu. Inilah saking hati-hati nih. Jadi Syekh Muhammad bin Fadl suatu ketika ini bapaknya datang, kok enek roti, dia gumun. Ternyata memang bukan punya ya Syekh Muhammad bin Fadl yang yang membeli. Wa kadza kanu yatawarruna falidzalika waqfiku lil ilmi wa nasri hatta baqiyasmuhum ila yaumil qiyamah wa wasafahihu min zuhadil fuqaha talibal ilmi alaika atataharraza anil hibati wa an mujalasati Mikasari wa qala innaman yuksirul kalam yasriku umroka wa yudhayyi'u awqataka. Jadi kayak begitu itulah gaya hidup ulama-ulama salaf waktu dulu. Ya, sampai sekarang juga masih banyak orang-orang yang begitu. Tidak mau beli makanan dari luar. Tidak mau dia ini banyak. Jadi para ulama-ulama salaf mereka bersifat wirai. Oleh sebab itu mereka diberi keluasan ilmu dan diberi kekuasaan untuk menyebarkannya, sehingga nama mereka tetap dikenang sampai hari kiamat. Salah seorang ahli fikih yang zuhud berpesan kepada seorang pencari ilmu, seorang pelajar, jauhkan dirimu dari membicarakan orang lain. Jauhkanlah dirimu membicarakan orang lain, ngerasani cara Jawa nih. Dan dari kumpul-kumpul bersama orang-orang banyak ngomongi. Gak usah kumpul-kumpul karo wong sing akeh ngomongi. Biasane tong kosong berbunyi nyari akeh ngomongin niku ora enek isine. Lebih baik tong isi penuh terus enggak pate omong. Jadi biasane lah akeh ngomongin niku aja dicedheki. Beliau berkata pula, sungguh orang yang banyak bicara itu mencuri umurmu dan membuang-buang waktumu. Jadi jangan kumpul dengan orang-orang yang banyak bicara. Wa minal wara'i ayatajannaba min ahlil fasadi wal ma'asi wa ta'tili fa innal mujawaratu mu'akhiratun la mahalata wa an yajlisa mustaqbilal qiblati
wa yakuna mustanna bisunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa yahtani mad'awatal ahlil khair wa yataharraza an da'watil madlumin. Terus masuk wirai adalah menyingkir dari orang yang suka berbuat kerusakan. Ngalih nek wong senengane gawe kerusakan niku ngalih. Dan maksiat, sing senengane maksiat karo gawe kerusakan ngalih. Dan senang nganggur. Orang yang senengane nganggur, malas bermalas-malas, jauhilah dia. Karena apa? Karena bergaul dengan seorang seperti itu bisa mempengaruhi kondisi sampean. Pelajar hendaknya menghadap kiblat ketika belajar untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau biyen gene ilmu niku Mesir, Mesir itu terkenal madhep mulon. Dan hendaknya ini mengikuti sunnah Nabi SAW, dan hendaknya ia mengambil manfaat dari doa orang-orang yang ahli berbuat baik, dan hendaknya ia menghindari doa orang-orang yang teraniaya. Wong sing teraniaya niku aja dicedheki, hindarono. Wa hukiana rajulaini kharaja fi talabil ilmi hurbati wa kana sarikaini bil ilmi faraja ba'da sinina ila balatihima wa qad faquha ahaduhuma walam yafkuhil akhar fata'amala fuqaha'u baldati wasa'alu anil khalihima wa tikrarihima wa julusihima wa uhbiru anna julusal ladzi tafaqqaha fi khalit tikrar kana mustaqbilal qiblati wal misri alladzi hasolal ilmi fihil akhar kana mustadbirul qiblati wa wajhuhu ila ghairil misri. Dikisahkan bahwa ada dua orang, enek cah loro laki-laki pergi ngaji bareng di tempat yang jauh dari rumahnya. Kedua orang tersebut menuntut ilmu di tempat yang sama, dan mereka selalu mengulang-ulang pelajarannya bersama-sama juga. Setelah beberapa tahun mereka kembali ke daerahnya masing-masing. Yang satu pandai dan yang satunya tidak. Apa sebabnya apa-apane bareng. Kemudian para ahli fikih di daerah itu bertanya kepada dua orang itu. Setelah dia pulang, wong loro itu sing sitok pinter, sing sitok ora. Akhirnya orang-orang ahli fikih di situ bertanya tentang keberadaannya pada waktu belajar, waktu ngaji, cara belajarnya dan cara duduknya ketika belajar. Orang-orang ahli fikih di daerah itu tanya, piye kok sitok pinter sitok ora, terus ditakoki piye lungguhe ketika belajar, carane belajar piye. Lalu para ahli fikih itu mendapat berita bahwa orang yang pandai itu ketika belajar dia menghadap kiblat dan menghadap ke kota, dia menimba ilmu. Sedang temannya membelakangi kiblat ketika belajar dan mukanya berpaling dari arah kota itu, ya arah kota itu, di membelakangi kiblat. Kalau belajar sing apik ya madhep kulon, madhep kiblat. Itu pada zaman itu.
Fattafaqal ulama'ul fuqaha wal fuqaha annal faqiha faquha bi barakati istiqbalil qiblati idh hawa sunnatu fil julusi illa inda dzarurati wa bi barakati du'ail muslimin fa inal misra la yakhlu anil ubati wa ahlil khair fadhahiru anna abida minal ubati da'alahu fil lail. Maka para ulama dan fuqaha bersepakat bahwa orang yang pandai tersebut karena mendapat berkahnya menghadap kiblat. Karena menghadap kiblat ketika belajar hukumnya sunnah. Dan karena berkat doanya orang-orang Islam yang menghuni kota tersebut, karena penduduk kota tersebut ahli ibadah yang selalu mendoakan orang yang belajar ilmu agama di malam hari. Jadi istimewanya kayak begitu. Wa yambaghi li talibil ilmi an la yatahawana bil adabi wa sunani fa inna man tahawanu fa inna man tahawana bil adabi kurima sunan wa man tahawana bi sunanil kurimal faraidu wa man tahawana bil faraidi kurimal akhirah wa ba'duhum qala hadzal hadisun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh karena itu seorang pelajar tidak boleh meremehkan adab. Sering saya katakan muraatul adab muqaddam alam tisaril awamir, mendahulukan adab sebelum melaksanakan perintah. Jadi seorang santri tidak boleh meremehkan adab, sopan santun dan hal-hal yang hukumnya sunnah. Jadi sing sunah-sunah aja mau remeh nih. Karena orang yang meremehkan adab pasti dia terhalang dari hal-hal yang sunnah. Sing ngremehne adab niku terhalang dari hal-hal yang sunnah. Jadi barang sing sunnah aja sampai ditinggal nih. Barang siapa meremehkan ibadah-ibadah sunnah, maka dia pasti terhalang dari ibadah fardu. Jadi kalau orang itu sunnah ini bisa menutup soal sholat fardu yang rotok kutang-kutang. Jadi sholi fardul maghrib. Jadi kalau Mbah Ma'ruf itu setelah maghrib salam langsung berdiri sholat sunnah ba'diyah. Karena khawatir kalau engkau tinggi wiritan sholat sunnah entek, waktune maghrib wis entek. Terus sholat sunnah wis qobliyatal isya. Itu yang diinginkan. Jadi kalau sejak dulu kalau Mbah Ma'ruf itu kalau sholat maghrib begitu, sholat isya ya qobliyatal isya, ba'diyatal isya sholat witir. Soal tarwah ya alhaqum mutakasuru hatta sudurul maqabi. Nah, rakaat yang kedua kulhu. Ya kadang-kadang kalau witir bisa sabihis, bisa wadduha. Makanya kita harus berupaya supaya kita senantiasa ini, karena apa? Itu sudah sejak zaman simbah. Kalau biasanya habis tarwah ya, saya belum menangi. Lalu ada waktu itu menangi Mbah Yai Abdul Majid. Itu ya ngimamin terus tarwah. Kalau malah sekarang udah malah belajar digilir biar anak-anak teman-teman bisa paham dan bisa ngerti dan bisa ngimami tarwah. Jadi alhaqumut takasuru hatta zurtumul maqabir wal asri wa likulli humazatil humazah. Jadi umpamane nanti di KI tarwah umpamanya dari awal alif lam mim
sampai teko 1 juz. Ya. Kalau tekone kok tak ngenteni witir sing ping 7 tekone. Pas witir sing ping 7 lah teko. Wong ngaji ngeten mawon sing teko keri kathah kok. Apa malih tarweh. Jadi kalau teng Madinah teng Mekah tarweh niku Masya Allah niku ngrasani. Jadi kalau mbiyen Allah yarham Mbah Kiai Dimyati Pandeglang lo pernah pisan poso ten mriku. Jadi niku lek tarweh mulai jam 7:30 sampai 2:30 bengi. Alhamdulillah. Niki sing omahe Serang niku biasane nggih ngoten. Lek tarweh ya Alif Lam Mim sampai teko Wadduha. Jadi Mbah Dimyati niku lek tarweh mulai 2-3 juz. Jadi ya lumayan. Tapi alhamdulillah ya sergap-sergap. Nah saniki putrane Mbah Dim niku namine Mbah Kiai Muhtadi. Kula akrab banget kali beliau. Malah tunggale Mbah Krapyak. Krapyak niku Pak Atabik niku nggih. Atabik niku maratuwane Pak Anas Sorbaning Rum. Tapi nggih riyen Anas niku ora kena diniku akhire melok ambalat katut proyek ambalat niku. Dadi mlebu sekolah malih kuliah S6 teng kene Bandung. Jadi ikulah orang-orang dulu yang sampai sekarang yang Abuya Dimyati niku duwe putra Abuya Muhtadi. Muhtadi niku saniki kiyaine ten Pandeglang. Lah sampeyan nek pengen nyobi tarweh teng mriku ya. Mangan wareg bar buka niku wis gak kuat tarweh. Mergo tarweh ngatamne Quran. Kerapyan niku nggih sebagian ngatamne Quran. Tapi lek Mbah Kiai Zainuddin Mojosari niku lek tarweh cepet murid-muridnya enten Mbah Kiai Lukman Mangunsari, Mbah Kiai Toha Bandar Kidul lek tarweh cepet nggih. Walaupun mulai Al-Hakumut Takasur sampai Tabat lek maca cepet. Sampean kurang kalah cepet kalah cepet. Pun nek ngoten becik kula cepet nih. Cepet nih. Ya akhirnya kan dadi digujer gak oleh cepet-cepet. Niku anu nek istimewane wong biyen nek tarweh. Jadi jangan sampai meremehkan ibadah-ibadah sunnah. Maka dia pasti terhalang dari ibadah fardu. Dengan ngeremehin ibadah sunnah, kamu akan meremehkan, terhalang dari ibadah fardu. Akibat dari bisa meremehkan ibadah fardu. Dan orang-orang yang meremehkan ibadah fardu tentu terhalang dari urusan akhirat. Sok ngeremehne ibadah fardu karena ngeremehne sunnah, akhirnya fardune ya diremehke. Padahal kalau orang-orang ngeremehne ibadah fardu, dia terhalang dari urusan akhirat. Begitu menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hubungannya. Wa yang bagi ayyuk siro sholata wa yusolliya sholatan khosiina fa inna dzalika aunun lahu ala tahsilil wa ta'allumi wa unsitu li Syekh Jalil Ar-Rohidi Hajaji Najmuddin Umar bin Muhammad An-Nasafi kun lil awamiri wa nawahi hafidho wa ala sholati muwadiban wa mukhafidho wa talub uluma syar'i wa jihad
ista'in bitoyibati tasir waqihan hafidho was'al ilaha kahidho hifdika rohiba fi fadlihi fallahu khairun hafidho wa qala ati'u wajidu wa la taqsalu wa antum ila rabbukum turja'un. Jadi wala tahja'u fakhiyarul wara qalilan min laili ma yasja'un. Seorang pelajar harus memperbanyak sholat malam, sholat sunnah yang lain dengan khusyuk ketika melaksanakan sholat, karena hal itu dapat membantu memperoleh ilmu yang dipelajari. Syekh Najmuddin Umar bin Muhammad An-Nasafi berkata dalam syairnya, kamu adalah orang yang menjaga perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kamu yang senantiasa menjaga perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Allah dan orang-orang yang menjaga dan aktif mengerjakan sholat. Tuntutlah ilmu agama, syariat. Giatkanlah mempelajarinya sambil memohon kepada Allah, sambil memohon pertolongan melalui doa-doa kamu, doa-doa yang baik. Niscaya kamu akan menjadi orang ahli ilmu agama. Memohonlah kamu kepada Allah agar hafalanmu dipelihara dari kelupaan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kamu orang yang suka akan anugerahnya. Jadi kita ini suka anugerahnya. Allah adalah sebaik-baik zat yang memelihara. Lalu beliau berkata, taatlah kalian kepada Allah dan bersemangatlah mencari ilmu. Jangan bermalas-malas karena kalian pasti akan kembali kepada Allah. Jadi suatu ketika kita juga akan kembali kepada Allah. Jangan hanya banyak tidur, karena sebaik-baik makhluk adalah orang yang sedikit tidurnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam tantai mana salam kaya. Sekawasiata mubarakah wal khawatim ya tamam. Mari sikona. Wa husnal khotimah wa dzurriyyatan thayyibah. Iji alana ya Allah, faraja wajibah. Allahumma barik ya Allah, barakatana. Rabbana ablana wa azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la taqwa. Ya qawi ya matin ya qawi. Allahul kafi wa sudqa. Allahumma inni atawassalu ilaika bismika la tu'ba bihi. Anta ja'ala khalqa mahabbatan wa ibatan minni bi fadli sayyidi wa atiyatna wa atil qulubal alamin bi asina ya Allahumma mana rudana bi barakatin wa ahlikum. Rabbana atina fid dunya hasanah ya Rabbana bi fadlika ya Rabbana sulubina wa waqaf. Allahumma ja'al ya Allah wa ta'ala midana wa sajadana wa alina wa jama'ana ya Allah min alimi wa al-khair. Allahumma salim salimna min al-fatihah. Rabbana dhulamna husana wa ilam ta'fir lana tarhamna. Salamana wa tahiyatana wa balina syafa'ata wa tuwafiddin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.